Katakan saja sepatah kata. Matius 8 ayat 5 sampai 10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Setiap kali orang-orang yang percaya kepada Injil, air dan Roh berkumpul bersama, maka hari itu akan menjadi hari raya untuk kita. Ketika kita berpikir tentang bagaimana Allah sudah menghapuskan segala dosa kita dan merenungkan Injil air dan Roh sekali lagi, kita semua akan tertawa dengan penuh kesukaan. Sebagaimana pegawai istana di dalam pembacaan kita hari ini mengakui imannya yang kuat kepada Yesus dengan mengatakan, "Katakan saja sepatah kata dan hambaku itu akan sembuh." Ada banyak orang yang beriman di masa Alkitab yang juga percaya kepada firman Allah dan mengikuti Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memiliki iman yang benar kepada firman Allah. Dan iman dari perwira ini adalah iman yang sama dengan iman di zaman kita, yang percaya kepada firman Injil air dan Roh. Perwira itu sangat berbelas kasihan kepada hambanya yang sakit. Dan ia datang untuk mencari Yesus dan meminta kepadanya agar menyembuhkan hambanya. Dan Yesus memenuhi permintaannya. Ketika kita memperhatikan bagian ini di dalam Alkitab, kita memahami bahwa pola pikir dari perwira itu adalah percaya kepada Yesus sebagai anak Allah dan juga Allah sendiri. Kita bisa melihat bahwa ia percaya kepada Yesus sebagai Allah sendiri yang menghidupkan orang mati dan yang menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya. Kita bisa menyaksikan di sini kebesaran iman dari perwira itu. Perwira itu berkata kepada Yesus, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Mengapa ia mengatakan demikian? Perwira ini mengatakan hal ini bukan karena ia takut Yesus datang ke rumahnya, tetapi karena ia percaya akan kebesaran Allah, kekudusannya, dan kemahakuasaannya. Kalau semua orang memiliki pola pikir yang demikian, yang siap untuk memberikan penghormatan kepada Allah dan memuliakan Dia, orang itu pasti akan menerima berkat yang sama dari Allah, sebagaimana yang diberikan kepada perwira itu. Apakah berkat yang diberikan oleh Allah itu? Berkat pengampunan dosa dan berkat iman untuk menjalani kehidupan di dunia ini bagi karya kebenaran Allah. Dan semuanya itu datang kepada kita dari iman kepada firman. Inilah iman yang dimiliki perwira itu. Meskipun kita mungkin tidak memiliki apapun untuk ditunjukkan kepada Allah, kalau kita memiliki iman kepada Allah, maka berkat iman ini akan datang dalam kelimpahan, sebagaimana yang terjadi kepada perwira itu.
Bagian mengenai perwira ini berbicara juga kepada kita semua, bahwa iman kepada firman Allah adalah iman yang benar di hadapan Allah, dan bahwa Allah berkenan dengan iman yang demikian. Iman ini datang ketika kita percaya kepada Allah yang melakukan segala sesuatu dan menggenapi segala sesuatu hanya dengan firman-Nya. Dengan kata lain, firman Allah adalah satu-satunya dasar untuk iman kita. Kalau kita mengenal firman Allah dan beriman kepada firman ini, maka kita akan menerima berkat yang besar ke dalam kehidupan kita, sebagaimana yang diterima oleh perwira itu. Perwira itu memiliki iman yang merupakan salah satu berkat itu sendiri. Mereka yang memuliakan Allah juga mengenal kuasa firman-Nya, dan dengan percaya kepada firman Allah itu, mereka juga bisa diselamatkan dari segala dosa mereka dan menerima pengampunan dosa. Adalah dengan firman-Nya sehingga kita bisa diselamatkan dari segala dosa dunia, menerima pengampunan dosa dan kehidupan kekal, dan mengikuti kebenaran Allah dengan iman. Inilah iman kepada firman Allah yang membawa kehidupan yang indah dan keberkatan kepada kita semua tanpa kecuali. Tuhan kita mengatakan, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yohanes 8 ayat 32. Kita mungkin tidak memahami seluruh isi firman Allah dengan sangat jelas, tetapi kalau kita percaya kepada firman Allah yang tertulis ini, firman itu kemudian akan bekerja di dalam hati kita secara nyata dan konkret, mengubah pikiran dan jiwa kita, dan menuntun kita untuk mengenal dan percaya kepada Injil air dan Roh, sehingga jiwa-jiwa yang tadinya ditentukan masuk neraka sekarang bisa mencapai dan masuk ke surga. Kalau kita tidak memiliki iman ini kepada firman Allah, maka sepenuhnya sia-sia bagi kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Jenis iman ini tidak lebih dari sekedar percaya kepada Yesus dengan didasari oleh pemikiran manusia sendiri, sesuatu yang hanya bisa membangun agama buatan sendiri yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan kehendaknya sendiri. Tetapi berbeda dengan jenis iman ini, iman sang perwira ini adalah iman yang percaya kepada firman Allah. Iman dari peristiwa ini itu adalah seperti iman Abraham. Para bapa orang beriman semuanya percaya kepada firman yang dikatakan Allah. Abraham mengikuti firman Allah dan tidak memiliki iman yang sama dengan yang dimiliki ayahnya. Abraham percaya kepada firman Allah sebagai janji sebagaimana adanya, bahwa ia akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya. Dan ia melanjutkan firman janji yang sama ini kepada anak-anak Ishak dan kepada keturunannya. Allah memang sudah memberkati tanah ini yang merupakan wilayah Israel sekarang. Dengan percaya kepada firman yang dikatakan Allah, Abraham menjadi bapa orang beriman. Karya yang paling luar biasa yang dilakukan Allah kepada kita adalah dengan firman-Nya. Ia sudah menjadikan orang-orang berdosa menjadi orang-orang benar. Firman Allah yang bagaimana kemudian yang menjadikan orang-orang berdosa sebagai orang benar. Bagaimana orang-orang berdosa berubah menjadi orang-orang benar? Apakah manusia menerima iman yang penuh kuasa dan menjadi orang-orang benar hanya dengan datang ke gereja, menaikkan doa yang tekun, berbicara dalam bahasa roh, atau percaya kepada kuasa mujizat untuk menyembuhkan orang sakit? Ketika manusia mengatakan bahwa mereka mengenal Yesus sebagai juru selamat, apakah ini sama dengan menerima Dia? Orang tidak bisa hanya percaya kepada firman Allah dengan didasarkan kepada perasaan mereka sendiri, tekad sendiri, dan pemikiran mereka sendiri. Orang bisa memiliki iman kepada firman Allah hanya dengan percaya kepada Injil air dan Roh, bahwa Yesus Kristus Sang Anak Allah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan mencurahkan darahnya,
dan dengan itu sudah membebaskan mereka dari segala dosa mereka. Akan tetapi, meski demikian, kita melihat banyak orang yang mengaku mereka sudah menjadi anak-anak Allah dengan doa dan permohonan kepadanya dengan suara yang keras, dengan segala ketulusan mereka dalam bertobat dari dosa-dosa mereka, dengan air mata. Kita sering melihat di antara orang-orang Kristen yang sudah datang ke gereja untuk sementara waktu, mereka yang mencucurkan air mata ketika berdoa kepada Allah dianggap akan diterima oleh Allah sebagai orang-orang percaya yang benar. Meskipun mereka tidak menunjukkan ketertarikan kepada Injil air dan Roh. Pada masa dan zaman ini, kekristenan sudah dicemarkan sehingga hanya menjadi sekedar salah satu agama dunia yang bertujuan melindungi penganutnya dengan doktrin-doktrinnya. Kekristenan zaman ini memiliki jenis iman yang tidak memiliki jawaban yang benar. Kekristenan zaman ini sedang hanyut dalam arus yang salah. Kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa banyak orang-orang Kristen sekarang mengikuti iman yang keliru dari gerakan karismatik, mistisisme, dan materialisme. Kepercayaan kekafiran sekarang sudah sangat merajalela di antara komunitas Kristen. Orang-orang Kristen itu mungkin menemukan penghiburan dan kepuasan bagi pikiran mereka ketika mereka ada di dalam komunitas keagamaan mereka. Tetapi ketika mereka kembali ke rumah dan masyarakat mereka, mereka tidak kembali kepada cara lama mereka. Mereka menjalani kehidupan yang tidak percaya dan meneruskan kehidupan yang kosong dan membingungkan, karena Roh Kudus dan firman Allah masih terhilang dari dalam hati mereka. Meskipun mereka mengatakan percaya kepada Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Injil air dan Roh yang asli. Dan karena itu, mereka tidak bisa menerima pengampunan dosa di dalam hati mereka. Sebagai akibatnya, mereka tidak akan menerima Roh Kudus dan juga tidak percaya kepada firman Allah. Dan inilah sebabnya mereka tidak bisa lepas dari manusia lama mereka sendiri. Percaya kepada Allah tidak lain dari percaya kepada firman-Nya. Yesus mengatakan bahwa iman dari perwira yang percaya kepada firman Allah adalah besar. Mereka yang tidak percaya kepada firman Allah tidak akan bisa memahami iman dari orang-orang yang percaya kepada firman Allah dan mengikutinya. Secara khusus, orang-orang yang mengikuti gerakan karismatik mengatakan bahwa orang-orang yang tidak bisa berbahasa roh berarti belum menerima Roh Kudus. Dengan mengatakan, apa bukti yang menunjukkan bahwa seseorang sudah menerima Roh Kudus? Apa artinya menjadi anak-anak Allah? Apakah bukti keselamatan itu? Tidak lain dari berbicara dalam bahasa surgawi. Itulah yang menjadi bukti dari dilahirkan kembali dan menerima Roh Kudus. Tetapi hal ini sama sekali tidak benar. Orang-orang yang demikian membuat keributan yang besar setiap kali mereka berdoa. Akan tetapi secara statistik dikatakan bahwa 99% dari apa yang mereka ucapkan adalah sesuatu yang sepenuhnya tidak masuk akal. Dengan kata lain, perilaku mereka yang aneh ini pasti dari iblis, bukan dari Allah. Yang membuat hal ini semakin mengganggu dan tragis adalah bahwa orang-orang ini merasa yakin bahwa mereka sudah menerima Roh Kudus dan bahwa mereka sedang membuat kekacauan yang jahat di dalam namaku. Adalah dengan menerima pengampunan dosa melalui iman kepada percaya kepada firman Injil air dan Roh, bahwa seseorang bisa menerima Roh Kudus sebagai bukti dari pengampunan dosa. Berbicara dalam bahasa roh bukanlah karunia dasar yang bisa diterima oleh semua orang yang sudah menerima Roh Kudus. Hal itu sebenarnya sama saja dengan berbicara dalam berbagai bahasa dari wilayah berbeda. Kisah Para Rasul 2 ayat 8. Selama masa Rasul, para murid Yesus berbicara dalam
bahasa untuk memberikan kesaksian akan Injil. Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Dan untuk memiliki persekutuan yang dekat dan erat dengan Allah. Tetapi di masa dan zaman ini, di mana Alkitab sudah tersusun dengan baik, tidak ada lagi keperluan yang sangat khusus bagi kita untuk berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda. 1 Korintus 13 ayat 8-10. Karena itu, meskipun mereka yang belum bisa berbahasa roh di zaman ini juga dimampukan untuk berbicara tentang kebenaran keselamatan dengan percaya kepada Injil air dan roh. Ketika orang-orang Kristen di zaman ini berbicara dalam bahasa roh, ini tidak berarti bahwa mereka sudah menerima pengampunan dosa, dan juga tidak berarti bahwa mereka sudah menjadi anak-anak Allah. Berbicara dalam bahasa roh dan mendapatkan penglihatan tidak berarti bahwa orang itu sudah dilahirkan kembali. Sebagaimana memiliki karunia roh penyembuhan, tidaklah berarti bahwa orang itu pasti sudah memiliki iman kepada firman Injil air dan roh. Singkatnya, orang-orang yang demikian berpegang kepada tanda-tanda mistis itu sebagai keselamatan mereka, karena mereka memang tidak tahu bagaimana caranya untuk dilahirkan kembali. Itulah yang diberikan iblis kepada orang-orang berdosa. Iman yang mistis seperti itu paling lama hanya bisa bertahan beberapa tahun. Sekali mereka kehilangan apa yang mereka sebut sebagai kuasa, mereka akan berusaha melakukan apa saja untuk mendapatkannya kembali. Jadi mereka mencari-cari orang yang disebut orang berkuasa untuk menerima penumpangan tangan mereka. Tetapi karena iman mereka semuanya sia-sia, mereka pada akhirnya hanyalah menjadi hamba iblis. Kenyataan bahwa mereka mengejar tanda-tanda yang demikian adalah bukti bahwa mereka belum memiliki iman kepada firman Injil air dan roh di dalam hati mereka. Ada perbedaan yang besar antara iman dari mereka yang percaya kepada penglihatan dan kuasa supernatural dengan iman yang percaya dan mengikuti firman Allah. Dibandingkan dengan iman dari perwira itu, iman dari banyak orang Kristen yang keliru di zaman ini, yang mengejar mujizat, tidak ada apa-apanya sama sekali. Iman mereka sepenuhnya berbeda dengan iman perwira itu yang percaya dan mengikuti firman Allah. Iman dari perwira itu adalah iman yang mengatakan, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Imannya, dengan kata lain, adalah iman yang percaya kepada firman Allah, yaitu kepada apa yang dikatakan Yesus kepada kita. Ini menunjukkan bahwa iman kepada firman Allah adalah iman yang benar. Percaya kepada segala sesuatu yang akan digenapi seturut dengan perkataan Yesus, tidak peduli apapun yang dikatakan Yesus kepada kita, adalah iman yang benar. Iman yang sepenuhnya percaya kepada firman Allah, dengan kata lain, adalah iman dari perwira itu. Kita yang memiliki iman kepada firman Allah dan dengan demikian sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan roh, tidak jatuh menjadi sia-sia, tidak jatuh menjadi jenis iman yang hanya berusaha mencari-cari tanda. Lebih lagi, jenis iman yang demikian memang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan iman kita, karena kita adalah benih yang sama sekali berbeda dengan mereka yang mengejar mujizat. Karena itu, kita tidak bisa bekerja dengan orang-orang yang demikian untuk memberitakan Injil. Iman dari perwira itu adalah sama dengan iman kita yang percaya kepada firman Injil air dan roh. Ketika kita menjalani kehidupan kita dengan dipimpin oleh firman Allah, lalu kita akan menjalani kehidupan para nabi yang sudah ada sebelum kita. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan para nabi, dan ia juga bekerja di dalam kehidupan kita. Saya hanya bisa bersyukur kepada Allah ketika saya berpikir tentang bagaimana ia sudah memberikan karunia keselamatan yang besar kepada kita melalui Injil air dan roh, dan bagaimana ia sudah memampukan kita. Berbeda dengan orang-orang yang mengejar tanda dan mujizat
untuk menjadi percaya kepada firman-Nya dan mengikutinya. Bahwa iman kita adalah benar dan bahwa kita menjadi orang-orang benar adalah karena kita percaya kepada firman Injil air dan roh, firman Allah. Barang siapa menyangkali pikirannya sendiri dan dengan rendah hati mendengar kepada apa yang dikatakan firman Allah kepadanya dan percaya kepada Injil firman Allah yang benar, sungguh-sungguh bisa berubah menjadi orang-orang benar. Inilah kuasa dari Allah dan inilah kuasa firman Injil air dan roh. Dengan percaya kepada firman Injil air dan roh, kita semua bisa menjadi anak-anak Allah sendiri, masuk ke dalam kerajaan surga dan menjalani kehidupan yang indah, berbahagia dan keberkatan. Kita orang-orang yang percaya, yang sejati juga mengatakan kepada Tuhan, katakan saja sepatah kata, karena Tuhan kita sudah mengatakan firman Injil air dan roh kepada kita. Pengampunan dosa kita sudah digenapi dengan firman Allah. Dan inilah kebenaran Injil air dan roh itu. Melihat iman dari perwira itu yang percaya kepada firman-Nya, Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tidak ada yang bisa dilakukan sendiri oleh seorang yang lumpuh. Orang-orang yang lumpuh secara rohani juga tidak bisa membuat dosa-dosanya dilenyapkan hanya dengan keinginan atau dosa-dosanya. Inilah sebabnya Allah berbicara mengenai iman yang memampukan seseorang menerima pengampunan dosa hanya dengan firman Allah. Kita sudah menerima anugerah pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan roh di dalam firman-Nya yang tertulis. Bagi semua manusia, dosa-dosa mereka tidak bisa dibasuhkan hanya dengan percaya kepada firman Allah. Adalah karena perwira itu percaya kepada firman Yesus, sehingga ia mengatakan kepadanya, "Katakan saja sepatah kata, dan hambaku akan sembuh." Dan adalah karena iman ini sehingga Yesus menerima imannya. Tidak ada upaya dari diri kita sendiri yang akan bisa menghapuskan segala dosa kita. Hanya dengan percaya kepada firman Injil air dan roh yang tertulis di dalam firman Allah saja, kita bisa dibasuh bersih dari dosa-dosa kita. Adalah dengan percaya kepada firman Allah ini, Injil air dan roh, kita bisa diselamatkan dari segala dosa kita. Kita tidak akan bisa menerima pengampunan dosa dan dilahirkan kembali lepas dari firman Injil air dan roh yang tertulis itu. Keselamatan yang diterima melalui mimpi atau penglihatan bukanlah keselamatan. Akan tetapi, masih banyak orang Kristen yang menjadi semakin berdosa justru setelah ia percaya kepada Yesus. Apakah wajar bahwa seseorang percaya kepada Yesus kemudian menjadi semakin berdosa sejalan dengan berlalunya waktu? Alkitab menegaskan bahwa Tuhan sudah menghancurkan dosa-dosa kita dengan kuasa firman-Nya. Ibrani 1 ayat 3. Lalu apakah kuasa firman-Nya itu? Tidak lain dari Injil air dan roh sendiri. Karena itu, orang-orang yang mengabaikan kuasa firman-Nya tetap akan tinggal sebagai orang Kristen yang berdosa. Biar bagaimanapun kerasnya, mereka percaya kepada Yesus. Karena semua yang dilakukan Yesus kepada kita sudah tertulis di dalam firman Allah. Dengan percaya kepada firman Allah, inilah kita bisa menjadi orang-orang benar. Dan adalah dengan iman kepada firman Allah ini, sajalah kita bisa menjadi orang-orang benar. Dan dengan iman kepada firman Allah inilah orang-orang benar bisa hidup dalam berkat yang dari Allah. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran pengampunan dosa yang terkandung di dalam Injil air dan roh, maka setiap pengalaman yang mereka alami hanyalah sekedar palsu belaka. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Tidak peduli betapapun tekunnya seseorang menaikkan doa pertobatan dalam ibadah penyembahan, kalau ia meninggalkan kuasa firman,
maka dosa-dosanya tidak akan bisa dihapuskan. Bukan karena dosa-dosa pertobatan bahwa seseorang bisa menerima pengampunan dosa dan masuk ke surga. Karena penyerahan diri kita, usaha dan pekerjaan kita tidak bisa menghapuskan segala dosa kita. Iman apapun yang tidak didasarkan kepada firman Allah adalah milik iblis. Tidak ada doktrin yang muncul dari pikiran manusia dan bukannya dari firman Allah yang bisa menghapuskan segala dosa kita. Tanpa iman kepada firman Allah, tidak ada manusia yang bisa diselamatkan dari segala dosanya. Tidak peduli bagaimanapun kekuatannya untuk mengusir roh jahat. Tidak peduli bahwa ia mungkin menjadi martir sekalipun. Pengampunan dosa yang kita terima atas dasar pemikiran kita sendiri akan senantiasa berubah karena tidak didasarkan kepada iman yang benar. Alkitab juga menegaskan bahwa kita tidak bisa dilahirkan kembali oleh darah atau oleh keinginan daging atau kemauan manusia. Yohanes 1 ayat 13. Beberapa orang membanggakan kekayaan tradisi iman mereka dengan mengatakan, "Saya sudah percaya kepada Yesus sejak saya masih di rahim ibu saya." Beberapa orang lain mengatakan, "Keluarga saya sudah percaya kepada Yesus selama 5 generasi." Bisakah manusia dilahirkan kembali karena kelebihan yang demikian? Tidak, manusia itu tidak bisa menjadi umat Allah. Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Ia akan menguji iman manusia yang demikian dan akan membuang mereka karena kejahatan mereka. Kebanggaan yang demikian sebenarnya tidak menjadi masalah asal mereka percaya sesuai dengan firman Allah. Akan tetapi, karena mereka percaya kepada Yesus sesuai dengan pemikiran mereka sendiri dan bukan sesuai dengan firman kebenaran yang dikatakan Allah, maka Allah mengatakan bahwa Ia akan membuang mereka ke dalam kegelapan sambil berkata, "Nyahlah daripadaku, kamu pembuat kejahatan." Matius 7 ayat 23. Apa yang dimaksud dengan pembuat kejahatan di sini? Ini menunjuk kepada tindakan kejahatan yang dari orang-orang yang mengaku bahwa mereka percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka dan menggunakan kuasa Allah, meskipun mereka seharusnya sebenarnya tidak percaya kepada Injil air dan Roh. Gereja Allah adalah kumpulan dari orang-orang yang sudah dilahirkan kembali dari air dan Roh. Dengan kata lain, gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang tidak berdosa, yang disebut juga orang-orang kudus Allah. 1 Korintus 1 ayat 2. Tempat yang memampukan orang untuk menanggalkan pemikiran pribadi mereka, percaya kepada firman Allah, dan menerima pengampunan dosa adalah gereja Allah. Pergi ke gereja tidak berarti sama dengan pergi ke kerajaan Allah. Akan tetapi, banyak orang yang mengatakan bahwa karena mereka pergi ke gereja dari anggota dari apa yang disebut sebagai gereja ortodoks, mereka semua akan masuk ke dalam kerajaan surga meskipun mereka memiliki dosa. Orang-orang yang membanggakan denominasi yang mereka sebut ortodoks di dunia ini dengan berani menganggap diri mereka sebagai penebus bagi dosa-dosanya sendiri. Semua orang mengatakan bahwa denominasinya adalah yang ortodoks. Tetapi apakah Allah mengatakan bahwa Ia akan memasukkan ke surga siapa saja hanya karena orang itu mengatakan percaya kepadanya, meskipun tidak ada bukti dari imannya sama sekali? Alkitab sama sekali tidak menuliskan demikian. Anda bisa saja mencari sendiri dan melihat apakah hal yang demikian ada tercatat di dalam Alkitab. Anda pasti akan mendapati bahwa tidak ada satu bagian pun di dalam Alkitab yang menuliskan demikian. Di hadapan Allah, orang-orang kudus adalah orang-orang yang tidak memiliki dosa, yaitu orang-orang yang sudah menjadi besar.
orang-orang yang membanggakan tentang ortodoksnya. Denominasi mereka mengatakan, kita orang-orang berdosa, tapi karena kita percaya kepada Yesus, Allah menganggap kita orang-orang benar. Inilah sebabnya kita percaya. Percaya kepada Yesus tidak berarti kita tidak memiliki dosa. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kita tidak memiliki dosa kalau dalam kenyataannya kita melakukan dosa setiap hari? Tetapi karena kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, Allah menganggap kita menjadi tidak berdosa. Meskipun kita masih memiliki dosa sesudah kita percaya kepada Yesus, karena iman kita kepada Yesus, kita sudah disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kita dengan itu bisa masuk ke dalam kerajaan-Nya. Orang-orang yang memiliki iman jenis ini hanya percaya kepada pemikirannya sendiri. Yang mereka miliki bukanlah keselamatan yang diterima dengan percaya kepada firman Injil air dan roh. Dengan demikian, semua yang mereka lakukan kepada Allah hanyalah sekedar mengakui kasih tak berbalas mereka kepada Allah. Orang-orang yang demikian belum diselamatkan dari segala dosa mereka. Orang-orang yang belum diselamatkan dari dosa mereka bersaksi sendiri bahwa hati mereka masih memiliki dosa. Inilah bukti akan kenyataan bahwa mereka memang orang-orang berdosa. Meskipun mereka percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka, semua orang yang dosa-dosanya masih tertulis dalam loh hati mereka pasti akan masuk ke dalam neraka. Sesudah menghapuskan segala dosa dunia dengan Injil air dan roh, Yesus mengatakan agar kita menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan roh. Allah berkenan dengan orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa-dosa mereka dan menjadi orang-orang benar dengan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Inilah sebabnya Allah sudah mempersiapkan surga bagi orang-orang benar ini. Tetapi orang-orang yang mengaku beragama yang tidak menjadi orang-orang benar tidak bisa berkenan kepada Allah. Mereka mengakui, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau menghapuskan segala dosa saya, tetapi tolonglah basuh saya dari dosa-dosa pribadi saya yang terus saya lakukan setiap hari. Ampunilah dosa-dosa itu. Kalau inilah iman yang Anda sukai, maka Anda adalah orang yang tidak mengenal Injil air dan roh dari Allah dan tidak mau percaya. Seseorang yang sebenarnya melakukan dosa menjadikan Allah sebagai pendusta. Orang-orang Kristen di seluruh dunia harus bersujud di hadapan Injil air dan roh. Ada orang-orang yang menuduh orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh sebagai bidat. Tentu saja, iman dari orang-orang yang tidak memiliki dosa nampaknya aneh dalam pandangan mata mereka yang kacau. Tetapi menurut Injil kebenaran air dan roh, justru orang-orang yang tidak mau percaya kepada Injil air dan roh dan yang hatinya masih tetap memiliki dosa adalah kaum bidat yang pada akhirnya akan dibinasakan. Kaum bidat tidak lain dari orang-orang yang bengkok dan berdosa, yang menghukum dirinya sendiri di hadapan Allah. Titus 3 ayat 11. Orang-orang Kristen ini yang mengatakan bahwa mereka masih memiliki dosa di hadapan Allah, sesungguhnya adalah sedang melakukan dosa terhadap Allah sendiri. Kalau Anda masih belum menerima pengampunan dosa karena ketidakmengertian Anda akan Injil air dan roh, maka Anda harus bertobat saat ini juga dan percaya kepada Injil air dan roh. Tidak pernah terlambat. Pertobatan yang benar artinya berbalik dari jalan yang salah dan kembali kepada iman kebenaran Injil air dan roh. Orang-orang yang menghukum dirinya sendiri meskipun mereka sudah percaya kepada Yesus adalah bidat. Tidak ada lagi hukuman di dalam Yesus Kristus.
Roma 8 ayat 1. Kita harus sampai kepada pemahaman yang benar akan kebenaran ini dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Orang-orang yang memiliki dosa di hadapan Allah tidak bisa menuntun orang berdosa yang lainnya kepada firman Allah, dan yang bisa ditanggung hanyalah orang-orang berdosa yang percaya secara sia-sia sesuai dengan pemahaman buatan manusia saja. Tetapi orang-orang yang sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan Roh bisa menolong orang-orang lain yang masih berdosa untuk menjadi tidak berdosa dengan firman Allah yang tertulis. Karena dengan imanlah mereka menerima pengampunan dosa mereka. Karena itu, orang-orang yang bertemu dengan orang-orang benar yang sudah diampuni dari segala dosa mereka dengan percaya kepada Injil air dan Roh bisa mendengar firman kelahiran kembali dari mereka, kemudian menjadi percaya kepada Yesus dan diubahkan menjadi orang-orang benar juga. Orang-orang yang menjadi orang-orang benar dengan percaya kepada Injil air dan Roh bukanlah bidat, tetapi orang-orang yang percaya dengan benar. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia, yang sudah dilahirkan kembali dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Cara yang paling keberkatan untuk orang-orang yang dilahirkan kembali adalah untuk mengikuti dan bersekutu dengan cara pemimpin gereja Allah, dan untuk memberitakan Injil air dan Roh yang benar itu kepada semua orang berdosa di dalam dunia ini. Orang-orang Kristen yang masih tetap menjadi orang berdosa harus datang kepada orang-orang benar yang sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan Roh, dan mereka kemudian secara terbuka di depan kita menuduh kita sebagai bidat. Kebiasaan mereka melemparkan tuduhan di belakang kita merupakan tindakan yang bodoh dan pengecut. Jenis iman apakah yang merupakan iman yang benar? Perwira itu bukan orang Yahudi, tetapi ia percaya kepada firman Allah sebagaimana adanya. Karena ia percaya kepada firman Yesus ini, imannya diterima. Tetapi orang-orang yang membanggakan keortodokan mereka bahwa mereka adalah penganut Yudaisme yang benar akan ditinggalkan. Orang-orang Farisi adalah orang-orang berdosa. Mereka tidak bisa memahami Yesus dengan benar sebagai juru selamat. Iman kepada firman Allah akan membawa kita kepada iman yang menyelamatkan kita dari segala dosa, dan adalah dengan mempercayai sepenuhnya firman Allah bahwa hidup kita akan diberkati. Iman yang benar adalah percaya kepada firman Allah dan mentaatinya. Dan bagi orang-orang percaya yang sebenarnya, firman Allah digenapi sebagaimana yang mereka percayai. Adalah karena perwira ini memiliki iman ini, sehingga Allah mengatakan bahwa imannya itu besar. Allah sudah memberikan kepada kita iman ini dengan anugerah Injil air dan Roh. Dan kita juga sudah secara pribadi menjalani bahwa firman Allah digenapi sesuai dengan firman yang tertulis. Tetapi yang menyedihkan adalah bahwa ketika kita melihat hanya sedikit sekali orang yang memiliki iman sebagaimana yang dimiliki oleh perwira itu, mereka harus percaya kepada Injil air dan Roh yang dari Allah. Ketika mereka percaya kepada firman Injil air dan Roh, firman Allah, maka mereka akan disembuhkan sekaligus dari penyakit kusta sesuai dengan imannya. Iman yang paling diterima oleh Allah tidak lain dari iman yang percaya kepada firman Injil air dan Roh yang dikatakannya sendiri sebagaimana adanya. Iman yang percaya kepada firman Injil air dan Roh yang menjadikan kita tidak berdosa adalah iman dari perwira yang diterima oleh Allah. Bagi orang-orang benar yang percaya kepada firman-Nya, Allah sudah memberikan berkat pengampunan dosa dan menjadi anak-anaknya sendiri. Dan saya bersyukur kepada Allah akan hal ini. Sesudah menjadi tidak berdosa dengan percaya kepada Injil air dan Roh, kita sekarang sudah memenuhi syarat untuk melakukan karya kebenaran bagi orang-orang lain. Sebagaimana Tuhan mengatakan bahwa orang-orang benar akan hidup oleh iman. Mari
Mari kita untuk selama-lamanya percaya kepadanya di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memimpin Anda juga. Amin. Haleluya.